Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction nih ya. Yang ini sebenarnya reaction yang spesial nih ya. Tetapi sebelum itu gue pengen ngucapin selamat Natal. Selamat Natal tahun 2005 dan tahun baru 2026 buat kalian semua. Buat kita semua maksudnya ya. Sebenarnya sih gue gak mau pakai kata-kata komunis, tapi ya udahlah, gak apa-apa ya. Soalnya kan kita semua itu kan kayak komunis gitu loh. Gue gak mau, gue kan padahal anti komunis ya. Gitu. Nah, jadi di sini kita akan nge-reaction gencatan senjata pada saat Perang Dunia Pertama. Gencatan senjata di malam Natal pada Perang Dunia Pertama ya. Jadi ini tahun 1914 ya. Gitu ya. Selamat Natal. Ya. We wish you a Merry Christmas. Oke lah, udah. Apa kata pertama yang kamu pikirkan saat mendengar kata Perang Dunia Pertama? Perang parit, gas beracun, gelombang manusia, senapan mesin dan artileri. Semua yang kamu pikirin akan berakhir dengan satu hal, yaitu timbulnya korban jiwa dan kerusakan yang sangat besar dalam waktu Nah, ini yang Perang Dunia singkat. Pertama ini. Perang Dunia Pertama seringkali dikenal dengan salah satu tragedi sejarah karena sistem pemerintahan monarki yang dominan di Eropa saat itu dan perkawinan sesama kelas penguasa yang di atas kertas seharusnya lebih dari cukup untuk mencegah terjadinya konflik yang sangat besar, berpengaruh, dan tragis ini. Gabungan antara semangat nasionalisme yang ingin berkorban demi bangsa dan tanah air, maupun revolusi industri, menjadikan perang ini sangat berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Hal ini juga diperparah dengan kegaptekan para perwira militer yang menyambut perang modern. Gak heran bukan? Jumlah korban yang jatuh semakin besar dan perang semakin berlarut-larut. Uniknya, di tengah kondisi yang seburuk ini pun, ternyata ada kisah-kisah heroik yang berasal dari garis depan. Bukan bagaimana satu pihak baku hantam dan mengalahkan pihak lainnya, tapi keberanian pihak tertentu yang sanggup melihat musuhnya sebagai sesama umat manusia. Bukan semata-mata hama atau para penjahat yang harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Kejadian yang sangat menghangatkan hati di Perang Dunia Pertama ini terjadi saat kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata, tepatnya saat malam menjelang Natal pada tahun 1914. Garis depan yang biasanya penuh dengan senapan mesin dan alutsista perang lainnya berganti dengan hiasan-hiasan Natal dan berbagai nyanyian bertema Natal pun mulai terdengar. Seperti apakah sebenarnya suasana gencatan senjata dan perayaan hari Natal di garis depan Perang Dunia Pertama? Bagaimana mungkin kedua pihak yang sebelumnya berperang sengit dan saling musuhan mulai bisa menerima keberadaan dari musuh-musuhnya, bahkan bermain bersama di medan perang yang sebelumnya dipenuhi oleh korban dari kedua pihak? Yuk kita cari tahu kebenarannya. Dalam sejarah, kejadian yang sering terjadi bahkan terus berulang adalah sebuah konflik. Umat manusia seakan dikutuk jika hidupnya gak jauh dari kekerasan. Terlebih lagi di Indonesia, di mana dari kecil aja kita sudah melihat budaya ini. Sampai-sampai ada perkataan, hidup itu keras bro, apalagi di kota Jakarta, di mana berita tawuran dan demo udah jadi makanan sehari-hari. Uniknya dari berbagai konflik yang pernah terjadi dalam sejarah, ada sebuah perang yang benar-benar memiliki dampak sedemikian besar. Sampai-sampai di berbagai literatur dan propaganda, perang ini dikenal dengan kalimat perang yang mengakhiri segala perang, atau nama resminya Perang Dunia Pertama. Yup, tentu aja kalimat itu semata-mata cuma gombalan atau sebuah propaganda, biar banyak masyarakat yang bergabung jadi tentara. Selain nama resmi dan julukan-julukan terkenal lainnya, Perang Dunia Pertama juga dikenal dengan nama Perang Parit. Mengapa demikian? Jadi simpelnya, di awal perang kedua pihak yang berkonflik sama-sama menghindari perang dengan metode ini dan berusaha melakukan manuver militer untuk memutar dan menyerang lawan dari samping agar secepatnya bisa mengakhiri perang. Masalahnya, saat ada pihak yang berusaha melakukan hal tersebut, pihak lawannya akan berusaha membangun pertahanan demi melindungi sisinya. Alhasil,
Berbagai pertahanan baru membuat lawannya berusaha memutar lebih jauh untuk mengepung lawannya dan terus berulang. Hal ini terjadi di front barat, di mana garis depannya lebih pendek dibandingkan front timur. Gak heran, ada tokoh seperti Philippe Pétain, Mustafa Kemal, Alexei Brusilov, dan Konrad von Hotzendorf. Manuver militer seperti ini sebenarnya sudah sangat sering terjadi di dalam sejarah dan mencapai puncaknya dalam Perang Napoleonik, di mana formasi-formasi dan cara organisasi militer muncul dan berkembang. Tidak heran bukan? Dalam Perang Dunia Pertama, dampak dari pemikirannya masih dapat terlihat. Masalahnya, banyak para penguasa dan pemimpin militer gagal mengikuti perkembangan di dunia industri. Karena itulah, mereka berperang dengan cara lama. Mindset inilah yang menimbulkan begitu banyaknya korban jiwa dan perang yang berlangsung tanpa henti. Ya sudahlah. Artinya, para prajurit di medan perang harus hidup lebih lama di parit-parit pertahanan yang kondisinya sangat buruk. Nggak percaya? Nih, Mimin kasih contoh. Perintah menyerang dengan human wave yang sangat rentan senapan mesin dan artileri, maju dengan warna seragam mencolok, lengkap dengan band yang memainkan musik keras. Hal ini tentu sangat menyia-nyiakan para prajurit. Belum lagi, gaya perang dan kepemimpinan ala Erich von Falkenhayn yang strateginya seringkali mengorbankan nyawa pasukan. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan para prajurit? Begini, sehebat apapun pemimpinnya, yang berperang dan menderita di garis depan tetaplah para prajurit. Pemimpin yang baik tahu dan menerapkan kata Sun Tzu, menang tanpa harus berperang, atau setidaknya mengakhiri perang secepat mungkin adalah pencapaian terbaik. Perang kilat artinya lebih sedikit korban jiwa, material, dan finansial, serta meringankan penderitaan rakyat dan negaranya. Masalahnya, pada Perang Dunia Pertama, demi merekrut lebih banyak prajurit, spanduk-spanduk mobilisasi umum seringkali menggunakan bahasa propaganda bahwa negaranya akan memenangkan perang dalam waktu singkat. Siapapun yang bergabung menjadi prajurit adalah para pahlawan yang mengerjakan tugas mulia. Para pemuda yang bergabung bukan menemukan dirinya mengerjakan tugas yang mulia. Mereka malah dipukul realita bahwa tugasnya adalah menggali tanah dan membangun parit-parit baru. Mirip seperti kita yang suka main game Minecraft. Tapi bedanya, ini versi realnya. Nah loh, siapa yang di sini begitu masuk dunia kerja malah beneran bingung dan sebentar-sebentar ngeluh? Berbagai kalimat di spanduk propaganda ini udah kayak kata-kata anak zaman now yang lagi ngegombal. Deadline berakhirnya perang, terus saja mundur. Alhasil, semangat juang para prajurit mulai menurun, ada yang bosan, rindu keluarga, merasa ditipu janji manis pemerintah, dan lain-lain. Dalam Perang Dunia Pertama, khususnya di front barat, kedua belah pihak membangun parit-parit pertahanan, tempat para prajurit berlindung, dan basis penyerangan. Parit-parit ini juga dimanfaatkan sebagai tempat tinggal para prajurit selama perang berlangsung. Mereka makan, minum, bahkan tidur di parit pertahanan yang terkadang dibangun secara tergesa-gesa dan gak memperhatikan aspek kebersihan. Alhasil, hidup di suasana perang, apalagi di parit-parit tersebut, tentu sangatlah sulit. Desember 1914, kondisi semakin parah saat memasuki musim dingin. Garis depan berubah menjadi medan lumpur karena hujan deras yang melanda. Parit-parit tempat para prajurit tinggal juga semakin tergenang air, sehingga menyulitkan mereka, terutama beristirahat. Gimana tidurnya nih? Mungkin, kalau Nobita yang tidur sih gak masalah ya. Hilang Tapi kemana kita tuh kan lagi anak? ngomongin para prajurit. Turunnya hujan seringkali menggenangi parit, membuat pasukan ransum harus digantung agar tidak terendam. Hujan juga menguji parit-parit pertahanan yang dibangun secara tergesa-gesa, sehingga nggak heran kalau tiba-tiba paritnya malah longsor dan mengubur para prajuritnya hidup-hidup. Belum lagi berbagai penyakit berbahaya yang bermutasi dan menyebar di wilayah ini. Mayoritas prajurit yang berperang di front barat menganut agama Kristen. Mereka sangat ingin menghabiskan hari Natal bersama keluarga.
Namun keadaan berkata lain. Karena perang yang belum berakhir, mereka harus berada di medan pertempuran yang dingin dan berlumpur, sambil mengingat semboyan-semboyan perang berakhir dan Natalan di rumah. Para perwira sebenarnya menyadari masalah ini. Karenanya, untuk menghibur prajurit di medan perang, Kaisar William II mengirim pohon Natal agar sedikit mengobati kerinduan prajurit akan suasana Natal di rumah mereka. Tidak hanya itu, prajurit juga mendapatkan berbagai hadiah lainnya dari anggota keluarga yang mengirimkan berbagai hadiah Natal, seperti salami, koknak, dan coklat. Bukan hanya Jerman, di sisi parit lainnya, prajurit Inggris juga memperoleh bingkisan Putri Mary berupa rokok, tembakau, kartu selamat Natal, dan berbagai permen. Anggota keluarga para prajurit juga mengirim berbagai jenis hadiah seperti puding plum dan tentunya ribuan kotak rokok. Selain itu, kedua pihak juga menerima pakaian hangat untuk menghadapi musim dingin di parit mereka. Namun berbagai hadiah yang datang terus tanpa henti ini menimbulkan masalah baru. Para prajurit kebingungan mencari tempat untuk menyimpan hadiah-hadiah yang membludak ini. Bersamaan dengan itu, alam ternyata memberikan hadiah terbaik, yaitu berhentinya hujan, sehingga tanah menjadi kering, lumpur mengeras, dan kondisi parit membaik, serta turunnya salju yang menyelimuti tanah. Pihak Jerman mulai merayakan malam Natal dengan menyalakan pohon Natal sambil menikmati berbagai macam hadiah yang diterima sebelumnya. Para prajurit Jerman mulai menyanyikan lagu Silent Night versi original dari Austria dengan bahasa asli Jerman. Pihak Inggris yang melihat pancaran api dari pohon Natal mengira itu adalah sebuah serangan. Mereka pun bersiap untuk menghadapi serangan tersebut. Namun yang datang bukanlah orang, melainkan lagu-lagu Natal di sepanjang No Man's Land. Pihak Inggris baru menyadari bahwa pihak Jerman bukan sedang mempersiapkan serangan, melainkan sedang merayakan malam Natal dengan budayanya. Kedua pihak mengadakan kompetisinya sendiri. Siapa yang paling bagus menyanyikan lagu Natal menurut budayanya masing-masing. Dalam persaingan ini, mereka menyadari lawannya adalah sesama manusia yang punya keyakinan dan kepercayaan yang serupa dengannya. Bukanlah monster-monster aneh yang seringkali digambarkan di poster dan spanduk propaganda negaranya. Menyadari hal itu, pihak Inggris tidak mau kalah. Mereka langsung menyanyikan lagu Silent Night sesuai bahasa mereka. Dan kedua pihak lalu beradu dalam harmonisasi lagu. Salah seorang prajurit Inggris bahkan melontarkan salam Natal ke pihak lawan, sekalipun ucapan lebih bertujuan sebagai candaan. Di sektor-sektor lain, pihak Jermanlah yang memulai lebih dulu. Salah seorang prajurit Jerman bahkan meneriakkan, "Inggris, besok jika kalian tidak menembak, maka kami pun juga tidak akan menembakmu." Dia meneriakannya dengan bahasa Inggris karena sedikit sekali prajurit Inggris yang bisa berbahasa Jerman. Uniknya, terkadang pihak Inggris menjawab, "Jerman, terima kasih atas niat baik kalian. Tapi kami bukanlah orang Inggris. Kami orang Skotlandia," sambil disertai tertawaan. Kemampuan berbahasa Inggris di pihak Jerman memanglah unik. Cukup banyak prajurit Jerman yang bisa berbahasa Inggris. Mengapa demikian? Karena sebelum Perang Dunia Pertama, sebagian dari para prajurit ini pernah bekerja di Inggris. Saat itu, para prajurit Inggris yang didatangkan jauh-jauh dari seluruh wilayah Inggris, khususnya dari India, kurang bisa memahami dengan tradisi Natal di Eropa. Namun melihat pohon Natal saat itu, para prajurit Inggris yang didatangkan jauh-jauh dari seluruh wilayah Inggris, khususnya dari India, kurang bisa memahami dengan tradisi Natal di Eropa. Namun melihat pohon Natal dari para prajurit Jerman, malah mengingat mereka dengan hari liburnya, yaitu Hari Raya Diwali. Mereka tetap bertahan di parit dengan siaga, namun tidak menembak. Hal ini berlangsung sampai beberapa prajurit Jerman menawarkan rokok untuk mereka. Dan aksi itu diakhiri dengan ngudut bareng. Malam Natal itu pun berakhir dengan kesunyian yang menenangkan. Para prajurit di kedua belah pihak bisa beristirahat dengan nyenyak dalam parit mereka masing-masing. Istirahat dengan nyenyak dalam parit mereka masing-masing. Hari Natal tiba,
dengan suasana hari yang cerah dan dingin. Di hari yang cerah, para prajurit dari kedua pihak keluar dari parit pertahanannya. Mereka pergi membersihkan garis pertahanan dari jasad para prajurit yang telah gugur. Kemudian, mengubur jasad mereka dengan layak. Kedua pihak saling membantu untuk menguburkan jasad rekan-rekan sambil mendengar ledakan dan pertempuran dari sektor lain yang tidak melakukan gencatan senjata. Mereka kemudian saling bercengkrama satu sama lain, seakan kedua pihak ini setuju untuk merayakan Natal bersamaan. Mereka saling bertukar hadiah sesuai kebiasaan dan kebudayaan di rumah saat Natal, saling bertukar benda yang mereka dapat dari rumah. Mereka juga saling bertukar topi. Bahkan, ada prajurit Jerman yang memberi jasa pangkat rambut bagi prajurit Inggris, dan sebaliknya. Mempercayakan kepala dan lehernya ke prajurit lawan tentu butuh tingkat kepercayaan yang sangat besar, bukan? Para prajurit juga saling berbagi pakaian hangat yang didapatkan. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang membentuk tim untuk bermain sepak bola di atas medan perang yang tertutup oleh salju. Mereka begitu menikmati kebersamaan meski sedang dalam perang. Hidup dalam situasi medan perang dan di bawah guyuran hujan membuat mereka sama-sama merasakan pahitnya perang. Sehingga suasana kebersamaan semakin terasa hangat dan membahagiakan. Seorang letnan Jerman, Kurt Zemich, mengenang kejadian tersebut dan berkata, betapa luar biasa indahnya, namun juga betapa anehnya. Para tentara Inggris juga pasti merasakan hal yang sama. Karena Natal, perayaan cinta, bisa menyatukan musuh bebuyutan sebagai teman untuk sementara waktu. Yang lebih membuat kejadian ini semakin istimewa, gencatan senjata ini dilakukan atas inisiatif sendiri para prajurit. Pemimpin dari kedua belah pihak sama sekali tidak mengisyaratkan untuk melakukan gencatan senjata, bahkan tidak jarang melarang ataupun menghukum hal tersebut. Namun tidak semua pihak bersenang-senang. Tetap ada beberapa prajurit yang bersiaga dengan memanfaatkan situasi untuk memata-matai musuh. Beberapa lainnya menggunakan waktu santai untuk memperbaiki parit pertahanannya sehingga nantinya bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Beberapa juga memanfaatkan situasi untuk menipu musuh seperti menyerang dari belakang saat mereka sedang asik bercengkrama. Beberapa prajurit Inggris enggan menerima rokok pemberian prajurit Jerman yang dicurigai telah diberi racun. Kedua pihak juga tetap menjaga kewaspadaan. Para prajurit dilarang untuk menembak musuh, kecuali mereka ditembak terlebih dahulu. Seseorang yang sangat membenci situasi ini adalah Adolf, yang saat itu masih belum menjadi. Oh, ini nih si Adolf Hitler nih. Kan waktu perang dunia pertama kan dia masih tentara. Aduh si Adolf Hitler emang. Biasanya sih panggilnya Hitler, ya. Ini Hitler. Si Hitler gak mau, guys. Astaga, hit. Penguasa Jerman dan masih berpangkat kopral. Ia sangat menentang gencatan senjata ini meski dalam suasana Natal sekalipun. Ia percaya hal seperti ini seharusnya nggak pernah terjadi dalam medan perang. Ia membentak bawahannya yang berkata ingin menemui prajurit Inggris. Ia pun berteriak, "Saya masih belum menjadi penguasa Jerman dan masih berpangkat kopral." Ia sangat menentang gencatan senjata ini meski dalam suasana Natal sekalipun. Ia percaya hal seperti ini seharusnya nggak pernah terjadi dalam medan perang. Ia membentak bawahannya yang berkata ingin menemui prajurit Inggris. Ia pun berteriak, "Apakah kalian tidak punya kehormatan sebagai orang Jerman?" Adolf sepertinya memang tidak menyukai suasana damai. Bahkan di malam Natal, dia nggak bergabung bersama para prajurit untuk merayakan malam tersebut. Gak penting. Perayaan gencatan senjata selama Natal tersebut tidak terjadi di semua sektor, misalnya di front-front yang dijaga oleh Prancis dan Belgia. Damai, ya ampun dah. Sumpah nih gara-gara si Hitler nih. Selama Natal tersebut sumpah tidak terjadi. Justru si Hitler yang gak tahu malu ini, Cok. Ya. Si Hitler emang gak suka damai dari dulu emang. Ya.
Jadi di semua sektor. Misalnya Astaga, Hitler, nikmati aja lah ini Natal nih, kocak. di front-front Astaga. yang dijaga oleh Prancis dan Belgia. Kebanyakan dari mereka tidak mau sehari pun mengadakan gencatan senjata dengan Jerman karena merasa negaranya sedang diinvasi oleh mereka. Hal yang sama juga terjadi dengan para prajurit Rusia Itu terjadi pada militer Rusia. yang menganut Kristen Ortodoks. Bedanya, karena kebudayaan di Rusia dan sistem tanggalan yang agak berbeda, para prajurit Rusia ini tidak merayakan Natal pada 25 Desember, namun jauh lebih mundur hingga sekitar awal bulan Januari. Gencatan yang terjadi di antara pasukan Inggris dan pasukan Jerman pun berakhir seiring dengan usainya Natal. Di beberapa sektor, prajurit kedua belah pihak saling mendekat lalu memberikan hormat sambil menembakkan senjata mereka ke udara, tanda bahwa perang kembali dimulai. Bahkan mereka nggak merayakan pergantian tahun ke 1915, seperti merayakan Natal 1914. Kejadian yang pernah dikenal dengan tanda bahwa perang kembali dimulai. Bahkan mereka nggak merayakan pergantian tahun ke 1915, seperti merayakan Natal 1914. Kejadian yang pernah dikenal dengan nama Christmas Truce ini tidak pernah terjadi lagi di tahun berikutnya. Pertempuran terus terjadi, tidak ada lagi gencatan senjata, berbagi hadiah, dan bermain sepak bola bersama. Yang ada hanya pertempuran yang semakin ganas, seperti dimulainya penggunaan gas beracun di tahun 1915, serta pertempuran Somme dan Verdun yang sangat brutal. Kebrutalan perang yang terjadi setelahnya telah menghapus kenangan beserta simpati para prajurit yang sempat terjadi di Natal 1914. Alah, ini pasti gara-gara Hitler nih. Gara-gara Hitler nih pasti nih. Yang gak suka. Nikmati aja lah ini yang hari Natal ini loh. Kocak. Si Hitler tuh emang dari dulu emang gak suka damai emang. Makanya pas perang dunia kedua tuh dia gak bisa berkata-kata gue. BTW ini kayak Greenland. Di akhir Perang Dunia Pertama, sekitar 9 juta prajurit dan 7 juta warga sipil di kedua belah pihak menjadi korban dari perang ini. Emang dasar si Hitler. Perang Dunia Pertama adalah salah satu konflik yang paling mematikan dan berpengaruh dalam sejarah. Namun Christmas Truce menjadi contoh nyata bahwa umat manusia sebenarnya cinta perdamaian. Namun karena kepentingan pihak-pihak tertentu saja, dunia harus berkali-kali jatuh dalam kubangan darah dan konflik. Menjelang pergantian tahun ini, Mimin juga mau nanya, adakah event-event serupa yang terjadi di sejarah Asia, di mana perayaan hari besar menjadi event gencatan senjata di antara kedua belah pihak yang sedang konflik? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.